Shalom, sesuai kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar, dengan baik. Saudara, untuk bisa mengenal Allah dengan benar, kita harus sering membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang terpenting adalah melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga kita hidup bergaul dengan Allah, sehingga kita bisa makin mengenal Allah, makin mengerti akan pikiran dan kehendak Allah dalam hidup kita. Saudara, karena tidak sungguh-sungguh mengenal Allah, maka banyak orang Kristen yang berpikir bahwa Allah itu semata-mata hanyalah Allah yang penuh dengan kasih. Hal itu 100% benar, saudara, karena Alkitab berkata Allah adalah kasih. Dengan kasihnya yang luar biasa, Allah mengirim putra yang tunggal untuk mati, menebus dosa kita, supaya kita yang berdosa diselamatkan, dan kita diangkat jadi anak Allah. Itu 100% benar. Tapi Alkitab yang sama yang mengatakan Allah adalah kasih juga mengatakan bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Kalau kita terus mempermainkan kasih Allah, suatu ketika kasih Allah akan berubah menjadi murka Allah. Dan kalau itu terjadi, celakalah kita. Hal seperti itu terjadi pada bangsa Israel dan kemudian bangsa Yehuda. Karena bangsa Israel dengan raja-rajanya yang jahat tidak mau bertobat, akhirnya Tuhan mengirim bangsa Asyur untuk menghancurkan mereka. Kerajaan Yehuda, sebagian rajanya baik, sebagian lagi jahat. Tapi pada akhir-akhir kerajaan Yehuda, semua rajanya adalah raja yang jahat. Sehingga akhirnya murka Tuhan tidak bisa ditahan lagi. Dan Tuhan mengirimkan Raja Nebukadnezar dari Babel untuk menghancurkan mereka. Tapi sebelum itu, Tuhan juga mengirimkan gerombolan Aram, gerombolan Moab dan sebagainya untuk menindas mereka, tapi mereka tetap tidak mau bertobat, sehingga murka Tuhan tidak bisa ditahankan lagi. Seperti yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi demikian. Pada zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan, untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manase, setimpal dengan segala yang dilakukannya, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Jadi sekali lagi saudara, jangan pernah mempermainkan kasih Allah. Kalau kita mempermainkan kasih Allah, suatu ketika kasih Allah akan berubah jadi murka Allah. Seperti yang kita baca tadi, terhadap orang Yehuda, terhadap raja-raja Yehuda, sampai akhirnya kerajaan Yehuda dimusnahkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Saya berdoa, mari saudara sungguh-sungguh, kita memang belum sempurna. Kadang-kadang karena kelemahan kita masih melakukan kesalahan, masih melakukan dosa. Kalau itu terjadi, cepat bertobat, cepat minta ampun, berbalik lagi pada Allah, dan kembali berjalan menurut kehendak Allah. Saya percaya kalau kita mencari Allah dengan segenap hati, dan kita terus berusaha hidup intim dengan Allah, mendekatkan diri pada Tuhan setiap hari, melalui saat teduh tiap hari, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab, merenungkannya, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidup. Saya percaya, makin hari kita makin mengenal Tuhan, dan kalau kita makin mengenal Tuhan, kita makin mengasihi Dia, dan kita akan menuruti perintah-perintahnya, sampai akhirnya kita akan berjumpa dengan Tuhan yang kita kasihi dan kita sembah, muka dengan muka. Haleluya. Amin.